Hai guys, welcome back to my channel. Hello from Beijing. Sekarang aku lagi ada di Saint Regis Hotel. Dan hari ini aku pengen ngajak kalian buat ikut acara resepsi diplomatik anniversary 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China. Ini nanti bakal dihadiri sama orang-orang penting termasuk Pak Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dan juga Foreign Affairs Ministernya China, Mr. Wang Yi. Itu di China dia terkenal banget guys, jadi nggak semua orang, bahkan orang China pun belum tentu bisa ketemu sama dia. Jadi aku very honored to be here. Jadi aku sangat-sangat bersyukur bisa hadir di sini. Jadi yuk ikut sama aku, kita sama-sama merayakan karena momen ini juga momen bersejarah ya buat aku. Aku sadar kayak nggak semua orang bisa ikut acara ini dan ya aku pengen mengabadikan momen ini aja sama kalian. Jadi di depan venue acaranya ini ada kayak semacam pameran kayak gitu, dan pamerannya itu isinya sejarah tentang hubungan diplomatik Indonesia dan China. Itu 75 tahun lalu, tanggal 13 April 1950, Indonesia dan China setuju untuk membangun sebuah hubungan diplomatik. Di sini aku juga baru tahu ternyata Presiden RI kita yang pertama, Pak Presiden Soekarno, sama Presiden pertama China, Mao Zedong, sama Zhou Enlai, yaitu Perdana Menteri pertama China, hubungannya dekat sekali. Bahkan aku waktu itu pernah jalan-jalan di Beijing, di daerah namanya Jalanan Qianmen. Di Qianmen situ ada satu restoran hotpot halal namanya Tong Lai Shun. Nah, di situ tuh ada foto Pak Presiden Soekarno lagi makan hotpot di situ bareng sama Presiden China. Dari Presiden Soekarno sampai sekarang ke Presiden Prabowo, emang hubungan diplomatik Indonesia dan China itu bagus banget. Tahun 1990 sudah banyak kerjasama antara Indonesia dan China, mulai dari ekonomi, perdagangan. 1998 juga kerjasama antara Pak Presiden B.J. Habibie dan Presiden Jiang Zemin. Terus di sini ada Pak Presiden Gus Dur. Walaupun hubungan China dan Indonesia dulu tahun 1965 sempat dibekukan ya, kurang lebih kalau nggak salah selama 20 tahun, tapi akhirnya membaik juga. Ini Pak Gus Dur juga lah yang menentukan Chinese New Year menjadi libur nasional di Indonesia. Presiden Megawati sama Perdana Menteri Chu Rongji, nih Pak Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping datang ke Bali untuk menghadiri APEC tahun 2013. Pak Presiden Jokowi waktu itu tahun 2022 sempat datang juga ke Beijing. Selanjutnya Pak Prabowo, presiden kita sekarang, dan Pak Presiden Xi Jinping. Kemarin Pak Prabowo datang ke Beijing tanggal 9 November. Kalau kalian ingat video aku juga yang mendampingi beliau datang saat kunjungan kerja ke Beijing. Terus mereka menandatangani beberapa investasi dan kerjasama bareng gitu sampai sekarang. Nggak cuma di bidang ekonomi, di bidang teknologi, infrastruktur, tapi aku juga salah satu bukti nyata ya dari kerjasama diplomatik Indonesia dan China di bidang pendidikan. Aku bisa ada di sini sekarang kan karena Chinese Government Scholarship. Datangnya dari pemerintah China yang ngundang banyak banget murid-murid internasional dari berbagai negara untuk datang ke China dan belajar. Dan salah satunya adalah Indonesia. Gimana Val, menurut lu hubungan diplomatik Indonesia dan China sebagai pelajar? Kita dari sisi pelajar, kita sebagai pelajar itu juga dapat melihat banyak sekali manfaatnya, seperti pemerintah Indonesia memberikan akses beasiswa kepada masyarakat mahasiswa Cina, dan juga sebaliknya pemerintah Cina juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Dan menurut aku itu ada satu hal yang baik, karena kerjasama itu tidak bisa hanya kerjasama yang baik di level pemerintahan, tapi juga memerlukan kerjasama yang baik di level pelajar, masyarakat, sosial ya, dan sosial kayak gitu. Ya, kita bukti nyata dari hubungan diplomatik Indonesia dan China ya. Real. Hai guys, ini Cici Jessica. Pasti kalian udah tahu. Gimana Jess sebagai anak HI, apa pandangan lu tentang 75 tahun hubungan Indonesia dan China? Kalau dari bidang pendidikan, menurut aku sangat membantu ya, karena aku terutama juga SMA kebetulan di China, dan FYI aku juga baru tahu ternyata yang ngasih aku beasiswa untuk SMA di China, dia itu
orang Indonesia yang nikah sama orang China, tapi dia tuh kepingin banget orang Indonesia itu supaya bisa banyak yang ke China. Dan meskipun dia si cewek ini Cindo, tapi dia tuh ngasih ke beasiswa itu literally rata, jadi kayak nggak dibagi-bagi kayak yang boleh Nggak, bukan itu yang cuma kayak Cindo-Cindo aja gitu. Iya bener, dia tuh bener-bener yang rata gitu dibagi beasiswa. Aku juga baru tahu, dan menurut aku tuh juga salah satu bentuk karena China dan Indonesia erat kan, jadi kayak menurut aku untuk pendidikan sangat-sangat membantu juga. Dan aku rasa kayak Laras juga sering merasa, Laras tuh akhirnya sering bilang ke aku, guys, merasa nggak sih kalau misalnya yang sekarang ke China itu banyak banget. Dan aku juga ngerasain perubahannya karena aku angkatannya sama Laras itu termasuk dikit anak Indonesianya, apalagi di Renmin itu kan anak Indonesia udah dikit guys. Tapi pas aku masuk 2022 itu angkatan aku, jadi cuman aku doang satu-satunya anak Indo di angkatanku. Sedangkan yang tahun ini masuk itu ada dua anak Indo. Biasanya 0. Biasanya itu benar-benar 0. Sekarang itu ada 2, dan angkatan ini yang masuk dari total yang masuk ke Renmin tahun ini tuh 3 orang. Satunya itu S2, 2-nya S1. Jadi menurut aku tuh udah sangat peningkatan banget ya dibandingin pas zaman aku dulu. Duta besar Indonesia untuk Tiongkok mostly kan cuma 4 tahun ya, 4 tahun atau 3 tahun. Tapi lihat bapak kita, Pak Jauhari Oratmangun, dari tahun 2018 sampai sekarang udah hampir 7 tahun. Karena emang Pak Jauhari itu baik banget guys. Aku sih berharap kalau Jauhari jangan diganti dulu deh sebelum aku lulus. Dia baik banget. Pak Jauhari tuh selalu nge-include kita students gitu loh dalam acara-acara. Kayak kita tuh selalu dikenalin gitu sama orang-orang kayak sini mahasiswa Indonesia gitu, datang sini foto bareng. Terus kita kalau misalnya ada acara-acara keagamaan gitu, kayak misalnya Natal, Paskah, Ramadan, Idul Fitri, itu pasti selalu diundang buat datang ke KBRI buat ngerayain bareng. Baik banget Pak Jauhari. Balik lagi sama tim Kunpres, ada Marvel, Chris, Kalista, Jessica. Tapi kita balik lagi, kita pengen resepsi diplomatik. Yeay! Bukan resepsi pernikahan ya. Acara kali ini aku bertanggung jawab buat jadi panitia volunteer buat bantu performers nanti. Jadi ya di acara ini bakal ada beberapa performers. Di belakang aku lagi ada penampilan dari grup dance Yingte, orang China yang datang ke Indonesia terus dikirim balik lagi ke China. Terus mereka adalah generasi keduanya. Mereka lagi tampilin tarian dari Dayak. Hai guys, aku lagi sama Cie Ying ya. Ya, nama grup kita Yingte Qiandao Caihong Yisu Tuan, Sanggar Pelangi Yingte. Anggota tim kami semua keturunan Indonesia. Orang tua kita dulu lahir di Indonesia, tapi pada tahun 60-an sudah kembali ke China. Jadi kami generasi keduanya. Terus Cie Ying tuh dari dulu udah belajar tentang tarian tradisional Indonesia. Kalau waktu kecil kita sering ngajarin orang tua lagu-lagu Indonesia atau tarian Indonesia yang kurang profesional, cuma kayak joget-joget gitu buat seneng-seneng aja. Tapi kemudian kita punya tim sudah hampir 10 tahun, terus kita punya hubungan dengan KJRI Guangzhou dan juga KBRI Beijing. Akhirnya kami dikirimkan guru tarian profesional Indonesia, ngajarin kita tarian yang profesional, yang asli. Dari kecil sudah banyak pengaruh dari orang tua, jadi Indonesia, kesenian Indonesia dan budaya Indonesia udah sebagian
hidup kita. Aku juga tadi pas pertama kali ketemu sama Cie Ying, keren banget dia, bahasa Indonesianya jago banget. Thank you. Laras juga bahasa Mandarinnya bagus sekali. Oh, thank you. Oh, terus aku pengen tanya, berarti Cie Ying sama grup Ying tuh udah sering perform gitu ya di China ya? Iya, karena kami sudah lumayan banyak pengalaman isi tarian di acara seperti KBRI Beijing atau KJRI Guangzhou, KJRI Shanghai. Oke, thank you, sukses Thank selalu you. Inte Thank you, Group. atas Thank bantuannya. you. Thank you. 辛苦了，大家辛苦了，谢谢，再见. Hai guys, aku lagi sama teman-teman kita dari Jining. Kalian dari university apa? Dari Jining Politeknik. Jining Politeknik. Terus scholarship kalian apa? Namanya Bisgemas. Bisgemas. Ya, artinya beasiswa generasi emas. Oh, Papua Barat Daya. kirain kayak Tayo gitu, Bisgemas. Terus, oh jadi scholarshipnya tuh dari pemerintah Papua Barat Daya. Papua Barat gitu Provinsi ya. Papua Barat Daya. Oh, terus waktu itu pas daftar syarat scholarshipnya apa? Kita yang pertama ada tes kemampuan dasar, terus bahasa Inggris, ada IELTS juga, terus nilai dari rapor. Iya, Yang di cover berarti semuanya gitu ya, dikasih stipend, dikasih uang universitas, dorm sama transportasi gitu. semuanya. Oke, thank you teman-teman. Good luck ya studinya. Bye bye. So cute. Dadah. Like, comment, and subscribe. Wah, mantap. Ini baru namanya surganya anak kos ya guys ya. Ada rendang guys, satu skewer, and then Kita ada chicken, kita ada penne bolognese. Jadi ini adalah pasta. Mau? I don't know what. I want rendang. Rendang ya? I want rendang. Mau full rendang atau ada kentangnya? I want full rendang. Full rendang. Nyam. I want nasi goreng Nasi goreng, and some shrimp please. shrimp, Yes. peas. Yes. Ya kurang deh. Kola, thank you. Alright. Hai guys, kita lagi pengen review makanan resepsi. Sate. Kamu harus coba coklat cake-nya. Enak banget ya. Di luar lalar coklat cake-nya enak banget. Ini kayak ada rasa-rasa kari-karinya gitu. Enak guys. So good bro. Makan udang. Udah makan? Aku lagi review makanan. Wow. Rendangnya potongannya kecil-kecil gitu. Mau makan lagi. Coklatnya enak ya? Ambil lagi Jess. Ambil lagi Jess. Mau ya? Mau. Thank you ya. Enak banget. Rendangnya di luar nurul. Waduh. Kasih lihat Jess. Kesukaan Jess. Wow. Gila, rendangnya enak banget. Jogetnya nanti dulu deh, makan rendang dulu enak. Emang iya bro? Enak banget. Kan, enak kan? Sangat worth the heboh-hebohan. Jadi tadi kita rencananya mau take over. Nah, jadi misalnya kau penasaran ada apa, kita langsung coba lihat di depan ya. Nih. Ini namanya surga anak kos ya guys ya. Kita perbaikan gizi di sana dulu. Lagi belum ini. Kan baru udah dalam kan. Olahraga dulu, baru minum lagi. Gini. Kok velocity ya? Ada Kalista. Enak nggak? Enak banget. I suka. Gimana bu? Enak banget.
langkah. Nah, masuk semua nih. Bisa masuk. Pasti jago. Dia kayak patung yang gitu. Yeay. Terima kasih untuk semua Bank Indonesia. Terima kasih Handayani dan teman-teman. Oke guys, jadi videonya sampai sini aja. Terima kasih udah nonton. Semoga next kalian yang bisa jadi bukti nyata keuntungan hubungan diplomatik Indonesia dan China. See you guys in Beijing. See you guys in China. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Velocity. Yeah. Kayak gini nggak ke depan. Iya kan? Itu seberapa dulu ya? Aduh.